Kenapa kita sektor agnostik? Jadi kita secara perbankan itu believe that one day banking itu harus gone beyond banking ya. Jadi kita panggilnya beyond banking. Jadi di mana orang tidak melihat bank itu sebagai taruh duit, pinjam duit. Jadi bank itu harus berubah. Ya kan makanya kalau kita ngelihat tech players yang lain pun sama. Ujung-ujungnya tech mau jadi perbankan, perbankan mau jadi tech. VC Talks kembali hadir bersama saya Yen Yusra dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan OCBC NISP Ventura dan sudah hadir bersama kita Daryl. Hai Daryl. Halo Yeni, thank you. Apa kabar? Salam kenal ya. Baik, salam kenal. Kita belum pernah ketemu tapi thanks to Zoom kita langsung virtual meet ya. Betul. Oke Daryl, sebelum kita mengupas lebih jauh discussion kita hari ini, mungkin bisa dijelaskan posisi Daryl di OCBC NISP Ventura apa, dan OCBC NISP Ventura ini apa sih sebenarnya? Oke, mungkin mulai dari OCBC NISP Venturanya sendiri dulu ya. Jadi kita itu perusahaan modal Ventura di bawah license OJK, jadi kita itu fully dimiliki oleh Bank OCBC NISP. Jadi atau mungkin yang terms familiarnya sekarang corporate venture capital lah ya, seperti perbankan, anak-anak perbankan lainnya. Kita didirikan sendiri tahun 2019, dapat izin tahun 2020. As of sekarang ini kita sudah melakukan 7 investment lah. Jadi tujuan kita tuh apa sih? Jadi kita tuh selalu bilang kita tuh sekarang mencari pengusaha-pengusaha yang bisa menjadi agen perubahan lah dalam ekosistem digital Indonesia. Jadi kan ya as kita semua tahu lah ya, digitalisasi ini lagi hot banget, dan dari OCBC NISP sendiri juga melihat, mereka juga harus bisa dapat berpartisipasi lah ya dalam pengembangan ekosistem digital ini. Makanya didirikanlah nih perusahaan modal Ventura nih. So far sih tahun kemarin kita cukup blissful ya, kita cukup aktif lah. Walaupun dalam masa pandemi ini kita masih bisa mendapatkan 7 portfolio. Jadi kalau dari saya sendiri, posisi saya di sini sebagai Managing Director dari OCBC NISP Ventura. Jadi ya pretty much handle end-to-end lah ya, overseeing investasi dan overseeing portfolio ke depannya, performance mereka bagaimana, dan ya juga membantu mereka lah untuk further fundraising. Kalau kita lihat kan portofolionya ONV ya, singkatannya OCBC Yes. ya, itu cukup random ya, karena kebanyakan kalau di back oleh perbankan kan biasanya fokusnya ke fintech, tapi meskipun ada fintech awan tuna ya, tapi ada juga Kido nih yang fokus di edutech. Apa memang seperti itu, agnostik aja buat ONV? Oke, jadi saat ini memang ONV sektor agnostik, kita hanya fokus di region atau players dengan operation yang di Indonesia lah. Jadi fokus kita emang market Indonesia, kita belum melihat market di luar negeri. Kenapa kita sektor agnostik? Jadi kita secara perbankan itu believe that one day banking itu harus gone beyond banking ya. Jadi kita panggilnya beyond banking. Jadi di mana orang tidak melihat bank itu sebagai taruh duit, pinjam duit. Jadi bank itu harus berubah. Ya kan makanya kalau kita ngelihat tech players yang lain pun sama. Ujung-ujungnya tech mau jadi perbankan, perbankan mau jadi tech. Ini di mana kita in a way ONV lagi berusaha menjadi bridge lah. Di mana sih kita bisa meng-leverage startup-startup yang dengan keunggulan mereka lebih agile, punya teknologi yang lebih canggih. Di mana corporate seperti OCBC NISP mempunyai network yang luas, punya corporate background yang sudah lama, berdiri sama berpuluh-puluh tahun. Dan kita juga mempunyai mungkin capital power yang cenderung lebih besar daripada perusahaan-perusahaan tech inilah. Dimana kalau dua ini dikawinin, harusnya kita punya perusahaan yang lebih bagus lah. Or at least ini visi in a way idenya kita lah ya. Tapi kalau dari sisi round lebih fokus ke early stage atau later stage? Jadi kita ranging, kita have done seed, mungkin kayak Kido adalah perusahaan seed yang kita danai. Kita juga pernah sampai mungkin series B, seperti perusahaan Deko Rumah, kayak Circlo, itu mereka sudah sampai series B. Oke. Jadi kita memang quite ranging lah ya. Jadi itu kita fleksibel lah. Kalau kita lihat tahun 2020 kemarin, meskipun ada beberapa pendanaan, tapi jumlahnya nggak terlalu banyak. Apakah ONV termasuk CVC yang menunda,
atau business as usual selama pandemi dan mungkin ke depannya 2021 ini? Oke. Kita mungkin malah on the contrary, kita business more than usual. Jadi jadi di mana banyak orang yang mungkin lebih berhati-hati atau lebih pusing dengan portfolionya mereka sendiri, mungkin kita punya luxury di mana itu tahun pertama kita operasional dan kita melihat kesempatan untuk kita mendapatkan aset-aset yang bagus di mana orang-orang lagi pusing urusin kesibukan mereka masing-masing ya. Jadi mungkin malah kita melihat itu sebagai kesempatan yang bagus untuk kita untuk mendapatkan aset-aset inilah. Jadi kita masih aktif untuk tahun 2021 pun kita juga masih aktif lah, masih terus mencari. Kalau nggak kerja dong saya. Iya. Tapi Daryl, you've been doing this since 2019 ya, tapi sebelumnya Daryl punya pengalaman financial cukup raging banget ya dan cukup beragam gitu. Kalau Daryl ngelihat nih dari sisi skill dan wawasan dan mungkin dari behavior entrepreneur Indonesia, founder Indonesia itu seperti apa sih so far? Kita sudah masuk ke 2021 nih, apakah cukup mapan atau so far dibandingkan negara di Southeast Asia lainnya kita masih mungkin nomor 2, nomor 3 gitu dari sisi mindset dan skillnya founder. Oke, jadi mungkin kebanyakan orang believe kalau perusahaan atau founder-founder yang di luar negeri itu cenderung better dari Indonesia. Saya sih tidak percaya itu. Menurut saya founder-founder Indonesia itu cukup kompetitif. Memang salah satunya kadang-kadang kita terkena language barrier lah ya, itu mungkin tidak bisa dipungkiri. Memang kalau kita harus pitching ke investor luar negeri, cenderung kan pitchingnya mereka harus menjawab pertanyaan mereka semua dalam bahasa Inggris. Ada memang beberapa founder tidak terlalu fasih dalam bahasa Inggris, jadi susah menjelaskan apa yang sebenarnya ada di ide mereka atau apa yang di kepala mereka dengan baik lah. Jadi kadang-kadang itu menjadi halangan. Tapi sebenarnya itu bukanlah bukan disadvantage ya. Karena kan memang Indonesia tuh mungkin paling menarik ya kalau saya bilang di Southeast Asia ya. Kayak populasi kita paling besar, middle income kita on the rise, digitalisasi juga masih jalan terus, unicorn paling banyak. Jadi menurut saya sih akan makin banyak ya. Semoga makin banyak founder-founder yang emang in a way take the leap of faith lah and becomes entrepreneur kan. Tapi ada yang bilang Indonesian founder tuh belum terlalu fasih dalam fundraising game. Artinya dalam sisi mungkin numbers atau mungkin pitching itu katanya masih lack of gitu. Dari yang ngelihat seperti itu nggak sih based on 7 portofolio yang dimiliki? Mungkin dikarenakan juga general kan venture capital industry ini di Indonesia masih cukup baru ya. Mungkin banyak VC-VC player baru benar-benar masuk di Indonesia tahun berapa sih? 2014, 2015. Mungkin baru hot-hotnya 2-3 tahun terakhir ini gitu kan. Makin banyak nih venture-venture capital baru kan, termasuk kita kan. Jadi memang founder-foundernya pun masih terbatas di mana mereka masih harus catch up. Jadi kan mungkin thanks to kalian juga media platform yang mungkin bisa membantu mereka kan. Di luar sana tuh ada seperti apa sih? Lama-lama kan kita mendapat best practices ya dari negara-negara lain yang dimana kita bisa terapkan dan kita lokalisasi lah di Indonesia sesuai konteks Indonesia ya. Jadi mungkin masih bisa diperbaiki, tapi I think it's already quite competitive lah. Kalau dari segi finance memang banyak cenderung itu founder-founder kita itu punya background-nya orang ex-product, orang ex-engineer. Jadi memang mungkin finance itu bukan sesuatu yang jadi strong suit-nya mereka ya. Jadi biasanya banyak founder baru mulai benar-benar cari CFO, cari head of accounting tuh series A, series B. Biasanya mereka baru mulai sibuk nih. Harus mulai dibenerin nih belakang layar nih. Kalau awal-awal kan lebih sibuk urusin produk, urusin marketing. Jadi memang biasa expertise-nya mereka tuh itu. Jarang nih background finance jadi founder tuh lebih dikit lah. Memang sadly seperti itu. Iya. Oke, kita lihat kan pandemi kemarin yang kategori startup yang cukup on the rise tuh tentu saja kan online groceries, e-commerce, logistik, edutech, healthtech. Tahun 2021 dari ngelihat ada kategori yang muncul mungkin atau so far masih sama
dengan tahun lalu? Sadly, so far mungkin masih kurang lebih sama ya. Soalnya, belum ada yang tahu ya kapan mungkin pandemi ini selesai. I think kita semua juga praying bahwa ini akan membaik. Tapi ya kondisinya masih seperti inilah. Kayak maksudnya kita juga semua masih menunggu progres dari vaksinasi ini kan. Jadinya memang sektor-sektor seperti ya tadi online grocery, belajar online, seperti kita sendiri nih aplikasi teleconferencing yang mungkin sebelum pandemi siapa sih yang mau pakai, siapa sih yang mau bayar. Sekarang semua harus bayar gitu kan. Nggak ada choice kalau kita nggak bisa kerja gitu kan. Jadi memang startup-startup di sektor ini ya lagi diliatin mendapatkan growth yang sangat signifikan. I think kan ujung-ujungnya venture capital tuh akan lari kemana industri yang growth-nya itu lagi bagus. Jadi intinya kita selalu lari di mana growth is there lah. Di mana ada growth pasti kita akan lari ke situ. Buat mereka yang mau kenalan sama Daryl dan tim, seperti apa sih caranya? Karena kalau CVC kelihatannya nih cenderung lebih birokratif nggak sih, birokrasi banget dibandingin VC. Apakah Daryl, correct me if I'm wrong, gimana cara mereka untuk bisa kenalan nih? Apakah bisa melalui LinkedIn atau ada website khusus? Ya, jadi kita juga ada website, terus kita juga ada dedicated email, investment@ocbc-spventura.com, di mana siapapun bisa mengirimkan pitch deck mereka ke situ, bisa approach any of us, saya ataupun tim di LinkedIn, tapi ya balasnya kadang lama, mohon dimaklumi, tapi eventually kita baca kok. Cuman memang kadang kalau kita kurang tertarik atau belum termasuk sektornya kita, cenderung kita juga nggak reach out ya. Kadang mungkin kita juga nggak enak, kalau menurut kita ini sesuatu yang kita akan explore, pasti kita akan reach out kok. Daryl lebih suka referral atau cold email yang ternyata oke, akhirnya di follow up, atau gimana nih ketika mulai curated? Kita asal bagus, apapun ambil. Oke. Meskipun yang baru atau yang udah established gitu ya? Ya, I think kita nggak ada bias ya. Mungkin ya tidak bisa dipungkiri referral itu biasanya cenderung lebih baik ya. Karena kan maksudnya ada someone vouching for you ya. Apalagi kalau founder-founder yang kita sudah invest biasanya kan sudah lebih kenal. Mungkin kita sudah di brief bisnisnya ini seperti ngapain dan lain-lain. Biasanya memang membantu, tapi bukan berarti kalau yang kita belum pernah kenal itu tidak bagus ya? Nggak bagus sih. Jadi kayak Kido, kita ketemu di salah satu conference, kita kenalan dari awal, akhirnya kita invest. Actually most of our investment kita nggak benar-benar kenal kok. Jadi memang kita sudah scan the market, kita melihat sektor ini menarik. Ya kita berkenalan dengan mereka, kita analyze, dan akhirnya kita decide to invest. Oke, pertanyaan terakhir nih. Soal exit strategi, meskipun dari awal mungkin startup baiknya sudah memikirkan ini, tapi based on your experience, lebih baik IPO atau M&A menurut Daryl? Oke, jadi mungkin nggak pernah ada jawaban yang tepat ya. Jadi semua tergantung dari founder masing-masing. Kayak kalau M&A itu mungkin ujung-ujungnya founder harus memikirkan, saya sudah ready belum sih let go dari company ini? Karena kan untuk kebanyakan founder, the startup is also their baby ya. Gak gampang let go anak sendiri inilah. Sedangkan mungkin kalau untuk IPO, itu kan di mana kita menggalang dana publik, di mana si founder ini masih bisa punya saham, masih bisa jadi manajemen, di mana mereka masih bisa keep running the company gitu kan. Jadi mungkin ini dua opsi berbeda dan sangat tergantung dari founder. Tapi kalau dari saya sendiri ya selalu ngomong always explore all opportunities lah ya, di mana ujung-ujungnya choose the best one gitu kan. Karena semakin banyak opsi itu semakin baik lah. Intinya kalau kita tidak pernah tahu ada opsi A, gimana kita tahu opsi B lebih baik kan. Lebih baik banyak daripada kurang, sama kalau kayak fundraising. Makin banyak opsi visinya, makin enak. Daripada cuma satu, ntar ditawar mulu. Oke, terima kasih waktunya Daryl ya. Semoga audiensnya Daily Social bisa kenalan lebih jauh nih dengan ONV yang kayaknya nggak pernah berhenti untuk cari ini ya, startup baru untuk diinvest ya, hopefully. Yes.
Oke, Daryl, terima kasih atas waktunya dan selamat bekerja Thank you. kembali ya. Thank you, Bye. Yani.